Ruai, ruai. Hai hai, selamat datang kembali di Suara-Suara Dua Hiji bersua dengan suara. Kembali lagi gua Rizky Raha di sini. Makasih udah mau mampir di konten gua kali ini ya. Semoga kalian suka dan betah. Setia terus buat pantengin dan dengerin. By the way, di konten kali ini gue bakal cerita sedikit tentang pengalaman gua. Yang dimana gue masih gak nyangka dengan banyak hal yang pernah gue lakuin sampai bisa di titik sampai saat ini. Dengan banyak lika-liku jalan yang ditempuh, ruang dan waktu yang dilalui, ternyata masa depan itu memang misteri ya, susah untuk ditebaknya. Ya, gue banyak melewati fase perubahan dan banyak pengalaman kerja yang gue alamin. Dari bermulai waiter cafe, helper di salah satu restoran, dipercaya untuk jaga tenan. Tahu kan tenan kan kayak kedai makanan atau minuman kayak gitu. Nah, terus jadi sales di salah satu perusahaan motor juga pernah. Dan yang terakhir ini nih, gue pernah bekerja jadi staff di salah satu manajemen talent agency. Ini pengalaman gue yang paling berkesan sih menurut gue. Di sini gue dapet teman-teman baru yang ya bisa dibilang nambah pengetahuan buat gue lah, nambah wawasan. Karena kan di sana ada staff yang salah satunya staff administrasi yang tahu kan ya administrasi kerjanya kayak gimana, yang gue bisa belajar jadi admin juga tuh. Gue bisa belajar juga dari dia gitu kan, dengan tiap hari gue kerja bareng gue juga bisa lihat dia kerjanya kayak gimana dan gue bisa tiruin lah gitu plusnya. eh Seru sih, ini pengalaman yang paling berkesan selama gue kerja gitu kan. Pengalaman gue kerja, gue bisa bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru tiap harinya. Sebenarnya gue ini dari dulu bisa dibilang no life ya. Kalian tahu no life kan? Atau bahasa sekarangnya tuh mewibu kali ya. Lebih tepatnya. Ya yang males lah kalau misalkan ketemu orang gitu kan, ngobrol sama orang. Jadi kayak malu aja gitu. Bertolak belakang banget kan kalau disandingkan dengan gue kerja sebagai staff di manajemen talent agency ya. Latar belakang gue no life gitu kan, tapi kerjaan nuntut gue harus ngobrol, bertemu orang baru terus gitu kan. Apalagi gue nggak ada pengalaman di bidangnya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya pun gue bisa dan terbiasa buat ngerjain kerjaan gue. Nah, makin sini tuh eh gue mendapat pressure dengan banyak tuntutan yang dimana gue sadar kalau ini tuh di luar kapasitas gue gitu loh, dengan segala kekurangan gue. Dan itulah, gue ngerasa kalau gue udah gak layak gitu buat kerja di perusahaan itu. Yang singkat cerita, akhirnya gue mutusin buat keluar dari perusahaan itu. Dan gue mutusin buat ya udahlah, mulai hidup memulai jalan yang baru gitu kan. Yang dimana entah mungkin kebetulan rezeki gitu atau gimana ya, atau ya mungkin udah rezekinya gitu kan. Pas selang gak lama gue keluar tuh ada, masih bisa dibilang saudara gue lah, saudara gue nawarin buat usaha bareng katanya di rumah. Yang pada akhirnya gue ikut lah, gue terima kan, ya udah yuk kata gue, ditemenin gitu kan, usaha bareng lah kita. eh Udah cukup lama gue bareng saudara gue tuh kan di bidang itu tuh, usaha bareng tuh secara bersamaan. Makin hari juga gue makin lost kontak sama teman-teman staff yang di perusahaan gue yang dulu gue kerja itu, sebelum di usaha yang sekarang gitu kan. Singkat ceritanya, gue ngalamin penurunan tuh di usaha yang gue sama saudara lagi di ini kan, lagi diperjuangkan. Dan gue pun inisiatif lah sambil nyari-nyari kerjaan yang lain gitu kan, buat cari batu loncatan. Karena nggak mungkin kalau gue cuma andelin dari satu gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, gue dapat notice atau dapat pesan lah dari teman staff
dulu yang pernah gue kerja bareng yang di agensi itu. Dia ngontak gue, ceritanya nelpon. Ah, isi percakapannya tuh, bro katanya, apa kabar? Gue sehat, lu gimana ya? Intinya bla 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 bla, kayak gitu. Terus yang jadi poinnya tuh dia nawarin buat usaha bareng katanya. Usahanya di bidang ini gini 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 gini. eh yang dia butuhin ada di gua katanya. Makanya dia tuh nyari gua. Ya udah, eh yang karena ini emang passion gua ya. Jadi ya udahlah gua ambil gitu. Ya udah ayo bareng gua kata gua. Akhirnya pun gua setuju lah dengan penawaran dia tuh. Kamu lagi dengerin Arwah Suara, Dua Hiji. Something that makes us complete when we finally see. Here with the sun on our backs, and it's all we need. Together with hearts intertwined, there's nothing quite like it. There's love enough to go around, and space. Breathe it in and slowly breathe it out. There's a place just for us here in the gold dust. This freedom that comes with the calm helps us belong. 3,000 miles left behind, and still we run. It's oh so beautiful to fly with our arms out wide. There's love enough to go around, and space. Breathe it in and slowly breathe it out. There's a place just for us here in the gold dust. There's love enough to go around, in space. Breathe it in and slowly breathe it out. There's a place just for us here in the gold dust. Kamu lagi dengerin Arwah Suara, Dua Hiji. Oke, dari studio Dua Hiji Antapani Bandung masih di sini bareng gua Rizky Raha di program Sarwa Suara Dua Hiji bersua dengan suara.
Gimana ceritanya? Mau lanjut nggak? Lanjut kali ya. Udah, gue lanjut ya. Dari yang eh terakhir yang temen gue nelpon tuh pada intinya gue iyain kan. Perjuangan banget sih kita mulai usaha ini dari beresin tempat yang mau dipakai buat kerjanya kan. Prepare sama buat kebutuhannya juga kayak beli ini beli itu. Tapi nggak bener-bener semua sih karena memang tempat ini dulunya kan pernah dipakai juga aktivitas PH2 hiji. Tapi karena ada suatu hal yang bikin tempat ini tuh jadi terbengkalai lagi. Rencananya ini tuh kita mau reset lagi di sini dengan tujuan yang sama tapi orang yang berbeda. Asik. Karena memang kalau kita punya tujuan tapi gagal yang diganti tuh rencananya kan bukan tujuannya. Nah, di sini tuh ada 2 sampai 3 hari lah. Nah, waktu itu tuh abis break buat mikir doang. Kayak ini kita mau kerjaan dari mana dulu nih gitu kan, mau ambil yang mana dulu. Karena gue sama teman gue nggak ada basic kan di bidang ini. Secara kalau gue tadi udah gue cerita, makanya agak sedikit melongo tuh pas ditanya kita mau jalan di mana dulu ya gitu. Teman gue pun sama di sini, dia nggak ada basic di bidang ini. Nah, kalian bayangin deh, gue yang bukan passionnya di sini dan teman gue yang backgroundnya desainer grafis sekarang harus belajar jadi editor audio. Stres kayaknya dia sekarang karena kudu bisa di super editing audio juga. Terus beberapa hari kemudian barulah kita coba meraba-raba. Alhasil kita dapat satu konten, yaitu konten sebelumnya yang mungkin kalian udah pasti denger lah. Cuma modal gue suka ngoceh doang orangnya dan teman gue pandai dan cepet lah buat pelajarin satu hal, jadi bisa dibilang cukup worth it lah ya buat berkarya dalam bentuk apapun. Nah, jadi pada kesimpulannya tuh masa depan memang misteri dan susah ditebak ya. Gua pun gak tahu beberapa waktu ke depan gue bakal jadi apa dan bagaimana gitu. Ternyata yang terpenting itu kita jangan ragu ambil setiap kesempatan jika ada peluang datang walaupun kecil kemungkinan. Kan karena kita nggak bakalan tahu kalau kita gak mencobanya. Coba aja dulu, jalanin dulu. Karena kuncinya itu berani, berani mencoba, berani untuk melakukan sesuatu. Kayak pepatah yang satu ini, keberuntungan berpihak kepada yang berani. Anjay. So, apapun kerjaan kita tetap syukuri. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah malas. Karena pekerjaan kita sekarang adalah impian seorang pengangguran. Beuh. Panjang juga ya gue cerita. Ya, dari cerita yang gue alamin, semoga kalian bisa ambil nilai positifnya aja lah ya. Karena disebut motivasi juga enggak sih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mampir di episode gua kali ini. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin. Tapi jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita juga di 2hiji Production dan Instagram @2hiji.bdg. Gua Rizky Rahab pamit, sarwa-sarwa 2hiji bersua dengan suara. Bye bye.